Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Ardi Nursodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual pengelolaan program yang berdampak kepada murid modul 3.3. Tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di masa depan. Yang kedua, bernalar kritis. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kreatif. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitan. Prakarsa perubahan saya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan melalui organisasi Student Council Primary. Dan berikut ini adalah tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Student Council dapat mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa saja kebutuhan dan aspirasi murid primary yang harus dipertimbangkan? Yang ketiga, aset apa yang dimiliki sekolah untuk mendukung pembentukan Student Council? Yang keempat, lingkungan seperti apa yang diperlukan agar kepemimpinan murid dapat tumbuh? Yang kelima, bagaimana cara mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam Student Council? Yang keenam, siapa saja yang perlu dilibatkan dan bagaimana cara mendorong kolaborasi semua pihak? Dan yang ketujuh, apa strategi untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif Student Council? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Identifikasi dimensi yang relevan, yaitu gotong royong dan mandiri. Kedua, kebutuhan murid. Lakukan survei atau diskusi dengan murid. Yang ketiga, aset sekolah. Tinjau sumber daya dan program yang sudah ada. Yang keempat, lingkungan pendukung. Evaluasi budaya partisipasi di sekolah. Yang kelima, pelibatan murid. Libatkan murid dalam proses pemilihan dan perencanaan. Yang keenam, kolaborasi. Diskusikan peran guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dan yang ketujuh, keberlanjutan. Rancang struktur dan mekanisme regenerasi. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa kegiatan sekolah yang paling sukses melibatkan murid? Yang kedua,
Apa kelebihan murid yang dapat menjadi kekuatan student council? Yang ketiga, sumber daya apa saja di sekolah yang bisa mendukung student council? Yang keempat, siapa saja yang bisa berkontribusi besar dalam mendukung program ini? Yang kelima, apa momen terbaik yang menunjukkan kepemimpinan murid di sekolah? Yang keenam, nilai atau budaya apa di sekolah yang mendukung kolaborasi dan tanggung jawab murid? Dan yang ketujuh, potensi apa yang belum tergali dan dapat dikembangkan melalui student council? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, diskusi. Adakan forum kecil dan besar dengan murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Yang kedua, survei atau kuesioner. Kumpulkan data tentang kebutuhan, aspirasi, dan saran dari berbagai pihak. Yang ketiga, observasi. Amati aktivitas murid dalam kegiatan yang sudah berjalan. Yang keempat, wawancara. Tanyakan langsung kepada murid, guru, atau staf yang berpengalaman. Yang kelima, libatkan multi unsur. Pastikan semua pihak, yaitu murid, guru, orang tua, mitra, berkontribusi dalam proses. Yang keenam, dokumentasi. Catat kekuatan, peluang, dan ide terbaik dari hasil penyelidikan. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana suasana sekolah setelah student council terwujud? 2. Apa dampak positif terbesar bagi murid dan sekolah? 3. Bagaimana student council mencerminkan nilai positif yang ada di sekolah? 4. Apa momen kunci dalam kesuksesan student council? 5. Apa tradisi atau praktik baru yang dibangun? 6. Cerita inspiratif apa yang muncul dari student council? 7. Bagaimana hubungan antara murid, guru, dan orang tua berubah? 8. Apa yang akan dikatakan murid di masa depan tentang student council? 9. Apa warisan jangka panjang yang ditinggalkan student council? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Diskusi kelompok. Fasilitasi diskusi dengan murid, guru, orang tua untuk menganalisis temuan dan menggali harapan bersama. 2. Workshop. Adakan workshop untuk merumuskan langkah-langkah konkret berdasarkan hasil temuan. 3. Rencana aksi kolektif. Susun rencana aksi bersama berdasarkan hasil diskusi. 4. Sosialisasi. Sosialisasikan hasil dan rencana aksi kepada seluruh komunitas sekolah untuk memperkuat dukungan. 5. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi dan refleksi secara rutin terhadap kemajuan dan hasil yang dicapai. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan. 1. Apa langkah kecil yang bisa segera diambil untuk memulai student council? 2. Bagaimana melibatkan murid dalam proses ini? 3. Apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu? 4. Langkah berani apa yang dapat diambil untuk membuat proses lebih inklusif? 5. Siapa yang perlu dilibatkan di tahap awal? 6. Sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan sekarang? 7. Apa tantangan yang mungkin ada dan bagaimana menghadapinya? 8. Bagaimana memastikan keberlanjutan student council? 9. Apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan momentum positif? 10. Terobosan apa yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan dukungan dari komunitas sekolah? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Tentukan visi, misi, dan tujuan yang jelas. 2. Tetapkan kriteria kesuksesan atau partisipasi dampak kegiatan. 3. Rancang struktur organisasi yang jelas. 4. Buat mekanisme evaluasi rutin. 5. Libatkan semua pihak terkait, guru, murid, dan orang tua. 6. Sediakan pelatihan kepemimpinan untuk anggota. 7. Bangun budaya kolaborasi dan apresiasi. 8. Antisipasi dan kelola tantangan proaktif. 9. Dorong inovasi dan pembaruan. 10. Komunikasikan kemajuan secara terbuka. A. Atur eksekusi. Pertanyaan. 1. Siapa yang perlu terlibat dalam pengambilan keputusan? 2. Bagaimana memastikan keputusan mencerminkan apresiasi terhadap semua pihak? 3.
Siapa yang bertanggung jawab memulai budaya belajar positif? 4. Bagaimana menyelaraskan interaksi antar murid, guru, dan orang tua? 5. Bagaimana mengelola konflik atau risiko yang muncul? 6. Siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi kemajuan? 7. Bagaimana menjadikan setiap langkah sebagai peluang pembelajaran? 8. Apa indikator untuk menilai efektivitas interaksi? 9. Bagaimana memastikan setiap suara dihargai dan ada ruang refleksi? 10. Apa langkah untuk menangani perbedaan pendapat secara konstruktif? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Protokol komunikasi. Tentukan jalur komunikasi yang jelas antara semua pihak, murid, guru, dan orang tua. 2. SOP pengambilan keputusan. Rancang SOP pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. 3. Budaya belajar. Bangun budaya belajar dengan rutinitas monitoring, evaluasi, dan refleksi. 4. Evaluasi berkala. Tentukan jadwal dan format evaluasi untuk menilai efektivitas program. 5. Refleksi bersama. Ciptakan sesi refleksi yang melibatkan semua pihak secara rutin. 6. Pengelolaan feedback. Buat saluran untuk menerima masukan dan tindakan lanjut setiap feedback. 7. Tindak lanjut berdasarkan refleksi. Susun rencana perbaikan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.